Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita kembali menikmati kasih Tuhan, hidup Tuhan, kemurahan Tuhan melalui firman-Nya. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita ucapkan iman kita revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang juga membuka Alkitab masing-masing, kita dapat membacanya dengan bersuara. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini saya akan berikan judul untuk renungan kita, yaitu keunggulan menjadi orang benar. Keunggulan menjadi orang benar. Di dalam ayat yang kita baca ada orang benar dan juga ada kata orang fasik. Ada dua kehidupan di mana pribadi yang sama, manusia yang sama, baik laki-laki maupun perempuan yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Dikatakan kehidupannya bisa hidupnya benar, bisa hidupnya fasik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang keunggulan menjadi orang benar. Orang benar, kembali lagi, adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang benar adalah orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Itulah yang masuk dalam kategori dan dapat dinamakan orang benar. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Kata bangun sama dengan bangkit, revival ya, bangkit. Dikatakan 7 kali jatuh tetapi ia bangun, ia bangkit kembali. Nah, ini salah satu keunggulan menjadi orang benar, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang dipimpin oleh kebenaran, orang yang selalu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Meskipun berulang-ulang kali jatuh, namun firman Tuhan katakan ia bangun kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam keunggulan yang Tuhan berikan bagi orang benar, itu bukan datangnya dengan sendiri, tetapi kita dapat bangun kembali dari hal-hal yang membuat kita jatuh. Itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan kebenaran, kekuatan firman Tuhan yang berdaulat sepenuhnya di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu kita diberikan kemampuan untuk bangun atau bangkit kembali, luar biasa. Bedanya dengan orang fasik dikatakan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Orang benar jatuh sekali, kebenaran itu akan memampukan dia untuk bangkit kembali. Tidak demikian dengan orang fasik, orang yang hidup menolak kebenaran firman Tuhan. Ketika dia lemah, ketika dia jatuh, maka akan terjatuh sampai dia tidak memiliki kekuatan. Ketika dia berdosa, dia akan semakin berdosa, semakin jatuh, semakin jauh dari Tuhan, dan hidupnya akan semakin terpuruk. Bahkan firman Tuhan katakan dia roboh dalam bencana. Kefasikannya akan menimpa kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, keunggulan orang benar itu luar biasa. Bangkit kembali, firman Tuhan katakan. Tuhan yang ada di dalam kita, firman-Nya, ya, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar bagi kita, yang berdaulat memberikan kita kecakapan, memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk berusaha bangkit kembali, tidak menjadi terpuruk, bahkan meninggalkan Tuhan, lari daripada Tuhan, tinggalkan iman. Kalau kita sampai meninggalkan iman setelah kita menjadi orang benar, itu adalah kerugian. Itu tandanya bahwa kita tidak memegang firman Tuhan. Ketika kita banyak memegang firman Tuhan, janji-janji Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Roh Allah, akan dituntun untuk kembali bangkit, bangun kembali. Jangan tinggal
di dalam kelumpuhanmu. Tuhan itu akan terus berkata-kata melalui kebenaran firman Tuhan, melalui rohnya, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan, 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Artinya tidak terbatas saat orang benar itu jatuh dalam dosa saja. Contohnya ketika orang benar jatuh dalam dosa perzinahan, ketika orang benar jatuh dalam dosa pembunuhan, jatuh dalam dosa bermacam-macam. Tetapi dikatakan dia akan bangun kembali, bangkit kembali setelah jatuh dalam dosa. Ya, bangkit kembali dalam dosa perzinahan, tidak selamanya hidup dalam perzinahan. Kerugian besar ketika kita tahu kita sedang jatuh dalam dosa dan kita mengakhiri hidup kita. Tidak ada faedahnya, maka kita akan binasa karena kita tidak berhak untuk mengakhiri hidup kita. Kita punya kekuatan untuk bangkit kembali, berubah menjadi pribadi yang hidupnya benar. Jangan pedulikan kata orang, oh masa lalunya kelam, masa lalunya seperti ini dan itu. Biarkan orang yang berkata-kata, karena perkataan mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Jangan biarkan hidup kita tertekan dengan penghakiman ketika orang-orang menghakimi kehidupan kita. Terus melangkah ke depan sebab janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk kita bangun kembali. Meskipun 7 kali orang benar itu terjatuh atau mungkin lebih Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan itu baik. Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan untuk bangun dan bangkit kembali dari keterpurukan yang kita alami. 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ada banyak hal-hal yang membuat kita jatuh. Tetapi kita bersyukur di dalam Tuhan bahwa kita diberikan waktu atau kesempatan, peluang untuk bangkit kembali. Terima peluang itu, terima kesempatan itu untuk berubah dan hidup menjadi berkat. Saya juga belajar dalam hal ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perjalanan hidup tidak selalu mulus. Ada saatnya kita di bawah, tapi kita harus berusaha supaya kita kembali ke atas. Dan hidup berkarya bagi Tuhan dan terus menjadi berkat. Masalah tidak akan membatasi kita untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Masalah itu boleh ada dalam hidup kita, tapi kita dapat mengecilkan masalah dalam hidup kita dengan kekuatan yang kita miliki dari Kristus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia Tuhan, kita orang benar mendapatkan kekuatan untuk bangkit, bangun kembali dari dosa, terlepas dari dosa. Hidup kita dipulihkan dan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini sedang jatuh dalam dosa, ada hal-hal yang membuatmu terjatuh di dalam Tuhan, di luar kebenaran, jauh daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara responi kebenaran firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan kita dapat bangkit kembali. Bersama dengan Tuhan kita mampu meninggalkan kehidupan lama kita. Terlepas meninggalkan dosa itu dan kembali menjadi pribadi yang lebih baik, yang dimurnikan oleh Tuhan Yesus sendiri lewat pemurniannya, pengampunannya atas dosa-dosa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita sudah terlepas, mari terus bangun kekuatan kita di dalam Tuhan. Terus timbun firman Tuhan dalam hati pikiran kita. Supaya hari-hari hidup kita biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus berbisik. Dalam telinga kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita. Supaya kita terus kuat dalam keadaan apapun. Dan tidak berhenti di sini saja Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya yang membangkitkan kita keluar dari masalah dosa. Tetapi kasih karunia Tuhan, oleh kasih karunia-Nya dan kekuatannya, kekuatan Tuhan, orang benar bangkit, bangun, terlepas dari kelemahan. Bapak Ibu Saudara sedang memiliki kelemahan apa? Apakah kelemahan dalam berperang melawan pikiran-pikiran negatif? Apakah kelemahan di dalam menghidupi firman Tuhan? Apakah kelemahan untuk susah mengampuni orang lain dalam hidupmu? Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Kekuatan firman-Nya akan menopang kita untuk keluar dari kelemahan kita.
Dan oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kita dapat bangun terlepas dari kemalangan hidup. Kemalangan apa yang kita sedang alami? Kemalangan karena kita salah memilih mungkin. Salah memilih partner dalam bisnis, salah memilih usaha. Malang artinya bernasib buruk, mengalami kerugian, dan lain sebagainya. Kemalangan apa yang sedang menimpa pribadi kita? Kemalangan apa yang sedang menimpa keluarga kita? Amini firman Tuhan. Mari bangkit bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan kemampuan yang Dia berikan, dengan hikmat yang Dia berikan. Dan Dia akan berikan jalan keluar yang terbaik supaya kita bangun kembali dan mendapatkan sukacita yang akan dianugerahkan oleh Tuhan. Dalam Yesaya 42 ayat 3 berkata demikian, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia Ia akan menyatakan hukum. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kalau kekuatan kita sedang kecil hari-hari ini, firman Tuhan katakan bahwa buluh yang patah terkulai. Semangat kita mungkin boleh patah. Masalah persoalan mungkin membuat kita terkulai, membuat kita lemah, membuat sumbu kita mulai pudar. Tetapi firman Tuhan menjanjikan orang benar akan bangkit kembali, akan bangun kembali dari keterpurukan. Karena Tuhan yang akan menolong, menopang kita, menyatakan kemurahannya, kasih karunia-Nya, anugerahnya, kemurahannya, melimpahkan segala sesuatu yang dapat membuat kita menang dan tidak menjadi lumpuh. Oleh karena itu jangan menyerah, jangan mudah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah terlambat menolong umat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bapa yang agung dan mulia. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa tidak selamanya kami jatuh, sebab kami hidup dalam kebenaran-Mu dan kami adalah orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Tuhan memberikan kami kemampuan untuk bangun kembali, bangkit kembali dari keterpurukan hidup kami. Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, Engkau tahu setiap kelemahan, setiap apapun yang dialami satu persatu keluarga GPDI El Shaddai Magelang, baik yang dialami pribadi maupun keluarga mereka. Tuhan yang memampukan, menopang dan memberikan kekuatan yang berasal dari-Mu sendiri untuk kami bangkit dan bangun kembali dari kemalangan yang kami alami Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak melupakan ajaran-Mu. Dan hati keluarga GPDI El Shaddai Magelang memelihara perintah-Mu. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepada keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kekallah kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.